Ini yang akan memberikan tausiah namanya Mas Kalena Fatia yang berasal dari daerah Lubu Garam, dekat tetangga kita Ibu. Yang membacakan doa tadi namanya Aldi Yoga, dia berasal dari Sepotong, Parit 3 Sepotong ya Aldi. Sedangkan guru pembimbing, guru pelatihnya Ibu Nia ini, Bu Nia. Kalau saya ini sebagai yang mengantarkannya Bu ya. Disinilah tempat anak kita ini bisa mengantarkan tausiahnya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan Ananda Mas Kalena Fatia untuk menyampaikan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahu Al-Karam, Ibu Ketua Majlis Taklim Desa Al-Bugaung, Al-Mukarram, para ibu-ibu Majlis Taklim Desa Al-Bugaung, serta guru pembimbing dari Madrasah Alia Radatul. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat iringi salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni seorang pahlawan, seorang pengamat kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diperbanyaknya kita berselawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkanku, nama saya Mas Kalena Fatia dan teman saya Aldi Yoga Andrean. Kami dari Madrasah Alia Radatul Tulang. Adanya kami di sini bukan bermaksud lebih pandai daripada ibu-ibu, bukan bermaksud juga untuk menceramahi ibu-ibu, dan juga bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu. Melainkan kami di sini adalah proses belajar Bu. Jadi tentunya di proses belajar ini pasti begitu banyak kesalahan dan kesilapan dari kami. Maka dari itu mohon tunjuk ajarnya dari ibu-ibu sekalian. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan tausiah saya yang berjudul Maafkanlah Jangan Menyimpan Dendam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Ibu pernah tidak menyimpan dendam kepada tetangga, kerabat, ataupun dengan orang lain? Pernah Bu? Tidak. Pernah atau tidak nih? Tidak. Nah, gimana nih? Tidak. Alhamdulillah yang tidak ya Bu. Kalau yang pernah? Tidak. Ada tidak ya Kak ya? Bu. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang ialah adanya rasa dendam. Dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Namun, jika hal tersebut menimbulkan rasa dendam dan ingin menyakitinya untuk membalas untuk menyakitinya,
maka itu merupakan sifat yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan permasalahan baru dan dosa yang tak kunjung berhenti. Tetapi Bu, Allah menjanjikan keadilan bagi semua hambanya. Barang siapa yang disakiti tetapi tidak membalas, maka Allah yang akan membalasnya di akhirat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak kerugian bagi orang yang mempunyai perangai pendendam. Antara lain, yang pertama, sudah tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Al-ghaddu rajuli illallah allatul lisan." Yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu, paham tidak maksud dari hadis tersebut? Paham, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kerugian bagi orang yang mempunyai perangai pendendam. Yang kedua, dendam akan memutus silaturahmi dan menumbuhkan permusuhan. Sudah barang tentu, Bu, kalau seseorang menaruh dendam kepada orang lain, maka secara otomatis hubungan persaudaraan dan kasih sayang akan terputus. Dan orang yang memutus silaturahmi diancam tidak akan masuk surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ar rahim, muttafaq alaihi. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, muttafaq alaihi. Nah, ibu-ibu di sini pasti mau dong masuk surga? Nah, karena itu, Bu, jangan sampai kita memutus silaturahmi kepada saudara-saudara kita ya, Bu. Bu, dendam membuat hubungan menjadi renggang dan silaturahmi pun terputus. Orang yang menaruh dendam kepada seseorang, maka dia akan berusaha untuk menghindar bertemu dengannya dan membuat keburukan yang tiada henti satu sama lain. Contohnya, Ibu, jika ada dua orang saling terlibat pertengkaran dan kemudian mereka saling menyimpan dendam, maka akan terjadi permusuhan dan pertengkaran akan terus terjadi. Akibatnya, Ibu, keduanya sama-sama berdosa akibat dendam yang terus mereka lakukan. Oleh karena itu, Bu, Allah telah memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan permusuhan itu melalui firman-Nya dalam Quran surah Fussilat ayat 34 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Fussilat ayat 34. Nah, Bu, kita sangat yakin akan kebenaran janji Allah sebagaimana arti surah tadi. Suatu kejahatan apabila dibalas dengan kebaikan, maka akan selesai. Bahkan orang yang tadinya saling bermusuhan akan berubah seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Dan jikalaupun mendapatkan kejahatan yang berulang, maka Allah yang akan menunjukkan kebenarannya, dan orang yang memaafkan akan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi, Bu, tidak perlulah kita menaruh dendam. Memaafkan jauh lebih mulia. Kalau kita banyak menyimpan dendam, Bu, tensi naik, Bu. Kalau tensi dah naik, takut pula jadi stroke. Hendak Ibu kena stroke? Jangan sampai, Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi, marilah kita hilangkan sifat dendam dan iri hati kita terhadap orang lain ya, Bu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kerugian bagi orang yang mempunyai perangai pendendam. Yang terakhir, kerugian bagi orang yang dendam ialah akan mudah timbul rasa iri dengki, dan akhirnya kebaikan-kebaikan yang telah ia amalkan akan hangus terbakar karena adanya sifat dendam dan iri hati tadi. Ketika di dalam hati seseorang terdapat rasa dendam, maka akan sulit melihat kebahagiaan orang lain. Misalnya, Ibu, ketika orang yang pernah berbuat salah kepadanya mendapatkan rezeki atau anugerah dari Allah,
maka orang yang memiliki rasa dendam akan merasa iri dan dengki dengan rezeki tersebut dan berusaha mengambil atau menghilangkan kebahagiaan orang lain dengan cara apapun. Yang dia inginkan hanyalah kehancuran bagi orang lain. Jika sifat dengki tersebut menempel pada seseorang, maka dapat mengakibatkan silnanya pahala kebaikan-kebaikan yang pernah ia amalkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba aw qalal usbah." Yang artinya, jauhilah dengki, karena dengki dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Nah Bu, sayang Bu, sholat yang kita kerjakan setiap hari, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setiap hari tidak tercatat sebagai amal kebaikan dan hilang begitu saja. Sayang tak Bu? Baiklah, sebagai penutup, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati ibu-ibu atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mau memaafkan saya ibu-ibu? Dan saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjauhkan kita dari dendam dan iri dengki, dilapangkan hati kita untuk memaafkan, selalu berada di jalan yang lurus dan selalu diridhoi setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang memisahkan kita, pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan di tangan. Karena saya masih belajar, kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penampilan dari Mas Alina Sofia. Semoga apa yang Anda sampaikan kita bisa mengambil hikmah dari isi ceramahnya tadi tentang dendam. Semoga kita semua terhindar dan bisa menjauhi dari sifat-sifat dendam tersebut. Demikianlah ibu-ibu relasi, jikalau ada penyampaian tingkah laku dan ucapan kami semua yang ada di sini kurang berkenan, tidak sopan, saya mewakili dari teman dan siswa semuanya, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liwa'bihi amran kami majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa inayatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afwa hisab. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.